optik melawai. Saya tidak merasa sedih meninggalkan mahkamah, tapi saya akan merasa sedih kalau mahkamah ini kemudian teraniaya dan mahkamah ini tidak bisa berdiri tegak menegakkan hukum, konstitusi, dan ideologi bangsa. Saya tidak merasa sedih meninggalkan mahkamah, tapi saya akan merasa sedih kalau mahkamah ini kemudian teraniaya dan mahkamah ini tidak bisa berdiri tegak menegakkan hukum, konstitusi, dan ideologi bangsa. Sekali lagi, saya pada kesempatan yang berbahagia ini mohon maaf kepada para yang mulia, para ibu, bapak yang mendampingi yang mulia, atau kepada seluruh staf yang ada di mahkamah ini, apabila selama 13 tahun ada hal-hal yang tidak berkenan, karena saya orangnya memang sejak dulu, kalau lihat foto-foto tadi, waktu zaman saya SMA itu preman kampus, itu makanya saya nggak ngomong juga seenaknya sendiri. Dan yang terakhir itu saya juga harus mohon maaf pada yang mulia Pak Daniel, karena Ibu Daniel saya mohon maaf, karena kalau RPH saya sering berguru secara kelewat dengan Pak Daniel. Kali saya waktu itu saya juga sampai mengatakan begini. Yang terakhir saya sangat ini Pak Ibu Daniel marah enggak ya? Saya pikir-pikir sampai 2 hari enggak bisa tidur. Karena saya mengatakan waktu Pak Daniel usianya 60, ya Pak Daniel ulang tahun 60 kemarin ya. Saya bilang sama Bu Daniel, Pak Daniel itu harus diawasi, karena nakalnya laki-laki itu setelah usia 60 itu. Nah ini saya merasa, waduh ini nanti kalau menjadi pikirannya Bu Daniel. Padahal Pak Daniel selama ini baik seperti pendeta, setelah usia 60 nanti nggak tahu kayak apa itu. Padahal sebetulnya nggak begitu Ibu, 60 itu sudah tidak berdaya. Jadi harus berpikiran tenang, nggak ada masalah. Dan nggak tahu kecuali Prof. Guntur. Tapi saya tahu Prof. Guntur karena sejak muda, Prof. Guntur itu juga sahabat saya sejak kita pernah bekerja sama pada waktu itu saya menjadi ketua tim penyusun silabi S2 nasional. Kemudian saya minta pada Prof. Aswanto. Prof. Aswanto saya sudah menjadi ketuanya, berasal dari Indonesia bagian Barat. Saya mohon untuk bisa didampingi sekretaris dari Indonesia Timur. Nah, Prof. Aswanto menyodorkan nama Prof. Guntur yang pada waktu itu adalah wakil pembantu dekan bidang akademik atau pembantu dekan 1 dari Universitas Hasanuddin. Kemudian kita sering bekerja sama. Akhirnya pada waktu MK membentuk Pusdik Pancasila dan Konstitusi, membutuhkan pejabat, saya mengusulkan pada Pak Mahfud MD dan Pak Janet, itu Prof. Guntur bisa maju ke Jakarta. Tapi Prof. Ida ya? Prof. Ria, selama di Jakarta meskipun bisa saya awasi terus, keaman-aman saja beliau ini. Ya. Dan kemudian pada waktu kita membutuhkan sekjen, saya juga menyampaikan pada Presiden dan Wakil Presiden, Prof. Guntur dibutuhkan untuk menjadi sekjen, akhirnya jadi sekjen. Jadi kariernya Prof. Guntur paling lama malah di Mahkamah Konstitusi. Mulai dari Kapusdik sampai kemudian sekjen dan sekarang menjadi hakim. Oleh karena itu beliau termasuk orang yang lama yang berpengalaman di sini.